Sebelum lanjut videonya, kami informasikan bahwa Undang-Undang Penyandang Disabilitas Nomor 8 Tahun 2016 terdiri dari 102 halaman. Oleh karena itu, kami akan membaginya dalam 10 bagian video. Ini adalah video ketiga dari 10 video Undang-Undang Penyandang Disabilitas Nomor 8 Tahun 2016. Bagi yang belum menonton video sebelumnya, silakan tekan tombol di atas kanan layar video ini atau cari saja di playlist channel Pertuni Majalengka. Halaman 21, 3. Ketentuan mengenai perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi diatur dengan peraturan pemerintah. Bagian kedua Keadilan dan Perlindungan Hukum Pasal 28 Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin dan melindungi hak penyandang disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya. Pasal 29 Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan bantuan hukum kepada penyandang disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 30. 1. Penegak hukum sebelum memeriksa penyandang disabilitas wajib meminta pertimbangan atau saran dari a. dokter atau tenaga kesehatan lainnya mengenai kondisi kesehatan, b. psikolog atau psikiater mengenai kondisi kejiwaan, dan atau c. pekerja sosial mengenai kondisi psikososial. 2. Dalam hal pertimbangan atau saran sebagaimana dimaksud pada ayat 1, tidak memungkinkan dilakukan pemeriksaan, maka dilakukan penundaan hingga waktu tertentu. Halaman 22, Pasal 31 Penegak hukum dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak penyandang disabilitas wajib mengizinkan kepada orang tua atau keluarga anak dan pendamping atau penerjemah untuk mendampingi anak penyandang disabilitas. Pasal 32 Penyandang disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Pasal 33, 1. Penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 diajukan melalui permohonan kepada pengadilan negeri tempat tinggal penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Permohonan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, didasarkan pada alasan yang jelas dan wajib menghadirkan atau melampirkan bukti dari dokter, psikolog, dan atau psikiater. 3. Keluarga penyandang disabilitas berhak menunjuk seseorang untuk mewakili kepentingannya pada saat penyandang disabilitas ditetapkan tidak cakap oleh pengadilan negeri. 4. Dalam hal seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat 3, ditunjuk mewakili kepentingan penyandang disabilitas melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan penyandang disabilitas wajib mendapat penetapan dari pengadilan negeri. Halaman 23, Pasal 34, 1. Penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat dibatalkan. 2. Pembatalan penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diajukan ke pengadilan negeri tempat tinggal penyandang disabilitas. 3. Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diajukan oleh penyandang disabilitas atau keluarganya dengan menghadirkan atau melampirkan bukti dari dokter, psikolog, dan atau psikiater bahwa yang bersangkutan dinilai mampu dan cakap untuk mengambil keputusan. Pasal 35 Proses peradilan pidana bagi penyandang disabilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Pasal 36, 1. Lembaga penegak hukum wajib menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan. 2. Ketentuan mengenai akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam proses peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 37, 1. Rumah tahanan negara dan lembaga permasyarakatan wajib menyediakan unit layanan disabilitas. Halaman 24, 2. Unit layanan disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, berfungsi a. Menyediakan pelayanan masa adaptasi bagi tahanan penyandang disabilitas selama 6 bulan. B. Menyediakan kebutuhan khusus, termasuk obat-obatan yang melekat pada penyandang disabilitas dalam masa tahanan dan pembinaan. Dan C. Menyediakan layanan rehabilitasi untuk penyandang disabilitas mental. Pasal 38 Pembantaran terhadap penyandang disabilitas mental wajib ditempatkan dalam layanan rumah sakit jiwa atau pusat rehabilitasi. Pasal 39, 1. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan sosialisasi perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur negara tentang pelindungan penyandang disabilitas. 2. Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi a. Pencegahan, b. Pengenalan tindak pidana, dan c. Laporan dan pengaduan kasus eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan. Halaman 25, bagian ketiga pendidikan pasal 40,
1. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyelenggarakan dan atau memfasilitasi pendidikan untuk penyandang disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya. 2. Penyelenggaraan dan atau fasilitasi pendidikan untuk penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusif dan pendidikan khusus. 3. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengikutsertakan anak penyandang disabilitas dalam program wajib belajar 12 tahun. 4. Pemerintah daerah wajib mengutamakan anak penyandang disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya. 5. Pemerintah daerah memfasilitasi penyandang disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar dan menengah melalui program kesetaraan. 6. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan beasiswa untuk peserta didik penyandang disabilitas berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. 7. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari penyandang disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya. Halaman 26, Pasal 41. 1. Pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan dan atau memfasilitasi pendidikan inklusif dan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat 2, wajib memfasilitasi penyandang disabilitas untuk mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial. 2. Keterampilan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi a. Keterampilan menulis dan membaca huruf braille untuk penyandang disabilitas netra, b. Keterampilan orientasi dan mobilitas, c. Keterampilan sistem dukungan dan bimbingan sesama penyandang disabilitas, d. Keterampilan komunikasi dalam bentuk, sarana, dan format yang bersifat augmentatif dan alternatif, dan e. Keterampilan bahasa isyarat dan pemajuan identitas linguistik dari komunitas penyandang disabilitas rungu. Pasal 42. 1. Pemerintah daerah wajib memfasilitasi pembentukan unit layanan disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar dan menengah. 2. Unit layanan disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, berfungsi. Halaman 27, a. Meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah reguler dalam menangani peserta didik penyandang disabilitas. B. Menyediakan pendampingan kepada peserta didik penyandang disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran. C. Mengembangkan program kompensatorik. D. Menyediakan media pembelajaran dan alat bantu yang diperlukan peserta didik penyandang disabilitas. E. Melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan calon peserta didik penyandang disabilitas. F. Menyediakan data dan informasi tentang disabilitas. G. Menyediakan layanan konsultasi. Dan H. Mengembangkan kerjasama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik penyandang disabilitas. 3. Setiap penyelenggara pendidikan tinggi wajib memfasilitasi pembentukan unit layanan disabilitas. 4. Unit layanan disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 3, berfungsi a. Meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di pendidikan tinggi dalam menangani peserta didik penyandang disabilitas. B. Mengoordinasikan setiap unit kerja yang ada di perguruan tinggi dalam pemenuhan kebutuhan khusus peserta didik penyandang disabilitas. C. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan akomodasi yang layak. D. Menyediakan layanan konseling kepada peserta didik penyandang disabilitas. Halaman 28, E. Melakukan deteksi dini bagi peserta didik yang terindikasi disabilitas. F. Merujuk peserta didik yang terindikasi disabilitas kepada dokter, psikolog, atau psikiater. Dan G. Memberikan sosialisasi pemahaman disabilitas dan sistem pendidikan inklusif kepada pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik. 5. Penyediaan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam menangani peserta didik penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 2, huruf A dan ayat 4, huruf A dilakukan melalui program dan kegiatan tertentu. 6. Pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi pembentukan unit layanan disabilitas di pendidikan tinggi. 7. Penyelenggara pendidikan tinggi yang tidak membentuk unit layanan disabilitas dikenai sanksi administratif berupa A. Teguran tertulis. B. Penghentian kegiatan pendidikan. C. Pembekuan izin penyelenggaraan pendidikan. Dan D. Pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan. 8. Ketentuan mengenai mekanisme pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 7, diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 43. 1. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan dalam menyediakan akomodasi yang layak.
Halaman 29, 2. Ketentuan mengenai penyediaan akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diatur dengan peraturan pemerintah. 3. Penyelenggara pendidikan yang tidak menyediakan akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas dikenai sanksi administratif berupa A. Teguran tertulis, B. Penghentian kegiatan pendidikan, C. Pembekuan izin penyelenggaraan pendidikan, dan D. Pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan. 4. Ketentuan mengenai mekanisme pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 3, diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 44 Perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan keguguran wajib memasukkan mata kuliah tentang pendidikan inklusif dalam kurikulum. Bagian keempat Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi. Pasal 45 Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karir yang adil dan tanpa diskriminasi kepada penyandang disabilitas. Halaman 30, Pasal 46. 1. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja di lembaga pelatihan kerja pemerintah, pemerintah daerah, dan atau swasta. 2. Lembaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1, harus bersifat inklusif dan mudah diakses. Pasal 47 Pemberi kerja dalam proses rekrutmen tenaga kerja penyandang disabilitas dapat A. Melakukan ujian penempatan untuk mengetahui minat, bakat, dan kemampuan. B. Menyediakan asistensi dalam proses pengisian formulir aplikasi dan proses lainnya yang diperlukan. C. Menyediakan alat dan bentuk tes yang sesuai dengan kondisi disabilitas. Dan D. Memberikan keleluasaan dalam waktu pengerjaan tes sesuai dengan kondisi penyandang disabilitas. Pasal 48 Pemberi kerja dalam penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas dapat A. Memberikan kesempatan untuk masa orientasi atau adaptasi di awal masa kerja untuk menentukan apa yang diperlukan, termasuk penyelenggaraan pelatihan atau magang. B. Menyediakan tempat bekerja yang fleksibel dengan menyesuaikan kepada ragam disabilitas tanpa mengurangi target tugas kerja. C. Menyediakan waktu istirahat. Bersambung ke video bagian 3, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel YouTube Pertuni Majalengka.